Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai ke minggu ke-6 ya. Minggu kemarin, minggu ke-5 itu adalah asesmen. Semoga teman-teman bisa menjawab bagaimana pertanyaan-pertanyaan di minggu ke-5 yang dimana soal-soalnya berdasarkan minggu 1 sampai minggu ke-4. Minggu ke-5 itu ada asesmennya. Nah, pada minggu ke-6 ini kita akan ada materi baru, yaitu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, mungkin teman-teman di sini masih taunya kitab Allah itu hanya Al-Quran saja yang kita baca saat ini. Enggak teman-teman, ada beberapa kitab-kitab yang lain yang telah disempurnakan melalui yaitu adalah di Al-Quran yang kita rasakan pada hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materinya, ada baiknya kita semua atau teman-teman untuk menyiapkan ATK-nya, alat tulisnya seperti buku, pena, bahkan boleh kalau ingin menyiapkan air minum biar nanti teman-teman melihat video pembelajaran ini kalau haus tinggal minum saja. Nah, adapun analogi manual hidup, smartphone dan buku manual. Saat membeli HP baru, kita butuh buku manual agar HP tersebut tidak rusak dan bisa digunakan maksimal. Nah, sama seperti manusia dan kitab Allah. Manusia adalah ciptaan yang jauh lebih rumit dari HP. Allah menurunkan kitab sebagai pedoman hidup kita agar kita selamat dunia akhirat. Nah, teman-teman, bahwasannya HP dan buku manual aja ada panduannya. Kenapa manusia tidak ada panduannya? Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitab itu untuk kita sebagai panduan hidup kita. Bahkan Allah menciptakan manusia itu lebih rumit daripada HP itu sendiri. Makanya Allah menurunkan kitab agar kita terhindar dari hal-hal yang tercela, dari hal-hal yang membingungkan. Oleh karena itu, itulah gunaan dari kitab-kitab Allah sebagai pedoman kita di dunia. Akibat hidup tanpa manual. Nah, ini teman-teman, jika kita akibat hidup tanpa manual. Yang pertama itu adalah bingung. Kehilangan arah dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Itu ada termasuk dalam etika. Dan hati rusak. Tanpa panduan, jiwa mudah merasa hampa, stres, dan kehilangan ketenangan batin. Nah, jadi ke teman-teman, jika kita tidak ada panduan, maka kita ini hidup kita akan lebih mudah hampa, lebih mudah stres, dikit-dikit stres laku, muak laku. Nah, itu adalah bentuk dari hati yang rusak, teman-teman. Oleh karena itu, Allah turunkan kitab tadi untuk sebagai panduan kita, agar kita lebih tertata dan lebih terarah kemana hati kita atau kemana tujuan hidup kita. Nah, tanpa adanya kitab itu atau tanpa ada panduan, maka kita akan termasuk orang yang tersesat, gagal mencapai tujuan akhir penciptaan manusia, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ada 4 kitab suci yang wajib diimani teman-teman. Yang pertama itu adalah kitab Taurat yang diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, umat Bani Israel. Nah, isi pokoknya itu adalah hukum syariat dan ketauhidan. Itu adalah di zaman Nabi Musa. Dan kitab kedua itu adalah kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk umat Bani Israel. Isi pokoknya adalah puji-pujian, doa, dan nasihat. Dan adapun kitab ketiga itu adalah kitab Injil, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Umatnya sama, yaitu adalah umat Bani Israel. Isi pokoknya adalah ajaran cinta kasih dan kabar gembira. Nah, disinilah teman-teman kitab terakhir, yaitu adalah kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Umatnya seluruh umat manusia tanpa terkecuali sebagai penyempurna seluruh kitab-kitab sebelumnya, yang hukum syariat, puji-pujian, doa, ajaran cinta kasih dan gembira sudah dirangkum jadi satu di dalam Al-Quran. Itu adalah penyempurna. Setelah Al-Quran sendiri tidak ada kitab lain teman-teman. Jadi kitab yang wajib kita imani di hidup di dunia ini ada 4. Yang pertama yaitu adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan adapun sejarah turunnya wahyu. Nah, ini pertama kitab Taurat itu abad ke-12 sebelum Masehi.
Itu saya mungkin teman-teman boleh cari tahu 12 sebelum Masehi itu kiraan di tahun Hijrah kapan atau tahun kalender Islamnya kapan gitu. Dan kedua adalah kitab Zabur di abad 10 sebelum Masehi dan kitab Injil abad 1 Masehi. Ini sudah Masehi ya teman-teman, Injil ini di zaman Nabi Isa. Dan Al-Qur'an abad ke-7 Masehi, yaitu adalah di umur Nabi Muhammad SAW 40 tahun. Itu wahyu turun pertama, itu adalah surat Al-Alaq yang katanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad, itu adalah wahyu pertama, bukan Al-Fatihah. Walaupun Al-Fatihah itu pembuka, tapi wahyu pertama itu adalah Iqra, Al-Alaq teman-teman itu. Nah, pertanyaannya apakah Al-Qur'an ini langsung turunkan sampai 30 juz? Tidak teman-teman, berangsur. Jadi di malam ini turun ini, di malam ini turun ini. Jadi Allah itu menurunkan wahyunya berangsur-angsur agar sesuai dengan ajaran dan sesuai apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW pada masa itu dan sesuai dengan realita yang kita rasakan saat ini. Contohnya di materi-materi sebelumnya, yaitu adalah tentang kelestarian penjaga lingkungan. Itu kan sudah dijelaskan di surah Ar-Rum ayat 41. Udah berarti relate kan teman-teman. Padahal di Ar-Rum itu diturunkan dulu 14 abad yang lalu. Kita belum lahir, tapi relate di zaman kini. Itulah kenapa Al-Qur'an sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dan adapun edisi terupdate dan terlengkap, Al-Qur'an bukan sekedar buku sejarah, tapi adalah penyempurna dari semua pesan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang pernah turun sebelumnya. Mengapa terupdate? Karena hukum dan ajarannya berlaku hingga akhir zaman untuk semua bangsa, semua umat, semua kaum, tidak terbatas ruang dan waktu. Dan yang pasti fungsi Al-Quran bagi kita Al-Huda atau petunjuk, kompas agar kita tidak tersesat di labirin dunia yang penuh godaan. Al-Furqan, pembeda, standar untuk membedakan mana yang hak benar dan mana yang batil salah. Asyifa atau obat, penyembuh bagi penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, cemas yang berlebih. Dan yang pasti An-Nur, cahaya, penenang jalan hidup saat kita merasa gelap dan buntu menghadapi masalah. Itulah teman-teman fungsi Al-Quran bagi kita saat ini. Dan apakah kita sudah memperlakukan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang dibaca tiap hari? Atau hanya sekedar pajangan berdebu di lemari rumah? Mari renungkan, ini termasuk saya sendiri, sebagai deep reflection kita, apakah kita sudah memperlakukan Al-Quran sebagai semestinya pedoman hidup kita teman-teman? Teman-teman renungkan, termasuk saya sendiri perlu direnungkan juga, karena sejatinya kita semua adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan yang pasti jaminan keaslian dan kebenaran 100% tanpa keraguan. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat atau hari akhir. Tidak ada satu huruf pun yang berubah sejak 1400 tahun yang lalu. Yang itu adalah zaman Nabi berdasarkan Quran surah Al-Hijr ayat 9 teman-teman. Dan tugas minggu ke-6 ini bedah hati. Cari ayat pilihan hatimu. Setiap orang punya masalah berbeda. Tugasmu adalah baca Al-Quran atau aplikasi digital. Cari satu ayat beserta terjemahnya yang paling menyentuh hatimu atau relevan dengan masalahmu saat ini. Tuliskan ayat tersebut dan alasan mengapa kamu memilihnya. Kirimkan di grup WA. Nanti siapa yang mengirimkan akan mendapat nilai tambahan dari saya. Nah, Al-Quran adalah obat hati. Keyakinan kepada kitab Allah bukan hanya di lisan, tapi dibuktikan dengan interaksi harian. Jadikan Al-Quran sahabat setiamu, maka ia akan menjadi pemberi syafaat bagimu di hari akhir. Oke teman-teman, pada minggu ke-6 ini nilai yang kita sampaikan tentang kitab-kitab Allah. Pada akhirnya kitab Allah itu ada 4, kitab Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Selain 4 kitab ini tidak ada kitab lain teman-teman. Jadi yang perlu kita imani dari zaman Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa hanya 4 kitab. Itu adalah kitab Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran sebagai penyempurna dari 3 kitab sebelumnya. Oke teman-teman, jika ada kekurangan atau salah dalam materi hari ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada pertanyaan silakan chat japri saya atau di WA group. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. See you, bye-bye.